Tapi hari ini di Heavenly Realm kita akan sama-sama memberikan sebuah standar yang baru dalam kehidupan kita, yaitu tentang yang namanya peperangan. Standar mengatur sebuah yang namanya strategi perang. Oke. Buat yang masih open mic, boleh tolong di Suaranya kurang jelas ya, bisa tolong lebih keras. ya. Ibu Diana boleh tolong di mute. Atau mungkin host bisa bantu ya, oke. Kita tahu bahwa tujuan kita itu adalah lawatan. Kita tahu tujuan kita itu adalah sebuah kerajaan Tuhan yang harus ditegakkan atas setiap bangsa demi bangsa, setiap kota demi kota, setiap daerah demi daerah. Tapi destiny itu harus berdampingan dengan yang namanya sebuah peperangan. Dan peperangan itu memiliki standar. Saya coba buat dengan sangat simple, sangat sederhana. Karena ini menurut saya sangat penting gitu ya, standar peperangan, standar mengatur sebuah yang namanya strategi perang. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang mengerjakan lawatan, mengerjakan jiwa-jiwa di setiap daerah demi daerah, tapi tidak mengerti sebuah standar dalam mengatur strategi perang, sehingga apa yang kita lakukan hasilnya itu sangat kecil, buahnya itu sangat kecil. Kenapa? Karena cara kita, standar kita dalam mengatur sebuah peperangan itu masih sangat mungkin biasa kalau saya gitu kadang ngelihat bahwa oh ya cuman sekedar perang tanpa mengerti standarnya dalam sebuah yang namanya peperangan rohani. Kita nggak ngerti caranya mengatur strategi, dan hari ini saya coba jabarkan, saya coba buat sederhana, saya coba campurkan dengan apa yang selama ini saya juga pelajari. Kenapa? Karena saya ini cukup percaya diri gitu ya. Kenapa? Karena saya itu punya the best coach tentang yang namanya peperangan rohani. Dan itu tapi ada value-value yang buat saya itu sangat penting, dan itulah yang namanya standar dalam yang namanya mengatur strategi perang. Oke. Hari ini standar strategi perang yang akan saya share adalah tentang makro, mikro ya. Makro yang pertama, ini bicara tentang sebuah roh penguasa di atas setiap kota atau bangsa. Di Daniel 10 dikatakan seperti ini. Daniel 10 ayat 13, saya bacain dulu ya. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi ternyata dalam setiap kota, dalam setiap bangsa, kita tahu ada roh yang menguasai. Ada roh yang harus kita itu hadapi secara face to face. Bahkan hari itu Daniel harus berhadapan dengan yang namanya raja, pemimpin daripada Persia. Dan dikatakan seperti ini, raja daripada orang Persia itu dari bahasa Aram atau bahasa Ibrani yang artinya sar atau ruler, commander, prince. Dan ini bicara tentang sebuah kuasa rohani yang memerintah atas sebuah tempat, sebuah wilayah. Jadi ternyata dalam setiap peperangan, waktu kita itu pergi ke satu provinsi, satu bangsa, kita itu akan pasti berhadapan dengan roh yang menguasai kota itu. Makanya itu hari ini kita harus ngerti, kita nggak bisa cuman kita mau misalnya gitu ya, mau ke Jawa Tengah, mau mengerjakan lawatan, tapi kita nggak ngerti roh apa yang sedang kita hadapi, kita nggak melakukan peperangan rohani, maka hasil daripada pelayanan kita, hasil daripada apa yang kita kerjakan itu akan sangat minim, buahnya akan sangat minim. Tapi kalau kita mengerti sebuah standar mengatur strategi perang, maka kita akan lihat kemenangan demi kemenangan itu jadi bagian kita.
Dan dikatakan di Efesus 6 ayat 12 dikatakan seperti ini. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita yang pertama tahu ya, hari itu Daniel harus berhadapan dengan raja orang Persia. Ini bicara tentang roh yang menguasai, penguasa atas setiap wilayah demi wilayah. Dan di Efesus 6 ayat 12 perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, ya, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Nah, dikatakan di sini kalau bahasa Yunani-nya adalah ruler, beginning, dominion. Ini ada roh yang memberikan sebuah dominion, mencengkram di setiap daerah demi daerah. Dan kalau misalnya kita lihat ini paralel dengan kata sar. Paralel dengan kata sar yang ada di Daniel 10 tadi. Jadi dalam setiap tempat itu pasti ada gitu ya. Contoh kata Babel itu artinya dari kata mencampurkan, mengacaukan. Jadi roh yang ada di setiap wilayah, setiap daerah itu adalah roh yang akan selalu mencoba untuk mengacaukan setiap agenda-agenda Tuhan. Kalau kita datang kepada suatu tempat, kalau misalnya kita nggak perang, kita nggak ini, maka ini roh yang akan selalu mengacaukan setiap agenda Tuhan, akan coba selalu ikut campur. Makanya itu kita perlu banget ngerti nih strategi mengatur yang namanya sebuah peperangan. Dan itu secara garis besarnya makro, kenapa kita harus bagaimana kita secara garis besarnya tentang roh yang menguasai setiap kota. Tapi yang kedua ini bicara tentang mikro. Ini adalah standar mengatur strategi perang. Ini yang saya coba bisa mengerti, ini yang saya bisa saya coba jelaskan ya. Semoga saya bisa menjelaskan dengan baik dan tidak terburu-buru. Oke. Setiap roh yang menguasai suatu daerah itu punya legal ground gitu ya. Mereka punya mesbah, pola, budaya. Nah, setiap kali kita itu pergi diutus sama Tuhan kepada suatu daerah, suatu tempat, Tuhan itu selalu kasih strategi pembalikan keadaan, bukan cuma untuk meruntuhkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, tapi untuk kita menanam suatu yang baru. Saya bagi dengan 4 standar mengatur strategi perang itu ada 4 hal. Yang pertama, dalam sebuah daerah kita harus kenal setiap akar-akar lama yang tadi seperti kata Babel itu ya, yang sudah mencampur dengan daerah itu, sudah seperti akar yang mengikat setiap daerah demi daerah. Dan yang kedua adalah mencabut setiap akar lama. Yang ketiga adalah menancapkan kembali semua destiny, semua yang ilahi dari kota itu. Jadi kalau misalnya kita itu perang, kalau misalnya kita itu melakukan peperangan rohani, kita juga perlu untuk tahu apa yang menjadi inti, apa yang menjadi destiny, apa yang menjadi bagian daripada kota itu. Nah, baru yang terakhir, ya, ini tentang Yosia, raja yang membersihkan Yehuda. Kita sama-sama buka di 2 Raja-Raja 23. 2 Raja-Raja 23. Ayat 4-14. Ini judul perikopnya adalah pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas
yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera, untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Ayat 6, dibawanya tiang-tiang bala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran baktian di rumah Tuhan, tempat orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnya lah datang semua imam-imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, bla 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 bla. Kita skip. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka yang boleh makan roti yang tidak beragi di tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya orang jangan mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Nah, Bapak Ibu, suara saya jelas nggak, atau ada kayak suara berisik di belakangnya? Iya, karena ini ada Ibu CS yang menyalakan air. Ya, saya coba ke sini. Oke, apakah jelas? Jelas. Nah, Jelas. ya. Jadi hari itu Yosia ini melakukan sebuah standar dalam menguasai sebuah kota ya. Yang pertama dia ini mencabut setiap akar-akar lama daripada Yehuda. Dia hari itu membersihkan seluruh Yehuda dari setiap penyembahan-penyembahan berhala. Semua patung-patung Asyera, semua tentang rasi-rasi bintang itu dia hancurin. Membakarnya, bahkan dikatakan apa tindakan Yosia itu menghancurkan, membakar, menggiling, mencemarkan setiap tempat-tempat. Dan setelah daripada penghancuran itu dikatakan di ayat 21 dan 23. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Ternyata hari itu mereka itu sudah sangat lama tidak merayakan Paskah. Kenapa? Karena hari itu seluruh orang-orang Yehuda mereka ini menyembah setiap berhala-berhala. Dan hari itu Yosia yang pertama dia tahu akar-akar apa. Yang tadi saya bilang standar mengaturnya. Dia tahu setiap akar-akar lama roh yang sudah mencampur dengan daerah itu. Dan dia cabut dengan apa? Ini bisa beda-beda ya, setiap tindakan profetik semuanya itu bisa beda-beda. Tapi hari itu dia cabut. Dia cabut akar lama dengan apa? Hari itu dia dengan menurut saya sangat luar biasa nafsu gitu ya. Untuk apa? Membakar, menggiling, mencemarkan setiap tempat-tempat penyembahan berhala. Dan hari itu apa yang Yosia lakukan? Yosia menancapkan kembali sebuah destiny, semua yang ilahi daripada bangsa itu. Dan dikatakan apa? Waktu saya pelajarin kenapa hari itu harus ada perayaan Paskah lagi. Karena apa? Itu bicara tentang sebuah pemulihan perjanjian yang mengikat bangsa kembali kepada identitas sejati mereka. Jadi hari itu Yosia melakukan standar dalam mengatur strategi perang, dalam memenangkan sebuah kota, memenangkan sebuah bangsa, memenangkan sebuah daerah. Yaitu dia pertama mengenal setiap akar yang lama, roh yang sudah bercampur dengan daerah itu, dia cabut setiap akar-akar lama dan dia menancapkan kembali destiny yang ilahi daripada setiap tempat itu.
Ini yang saya pernah lihat gitu ya. Menurut saya peperangan rohani dalam setiap daerah demi daerah, setiap kota demi kota itu nggak bisa cuma dilakukan sekali. Tapi hari itu saya lihat waktu di Mahanaim itu lagi mengaktifkan malaikat, saya benar-benar lihat malaikat yang bergerak itu seperti puting beliung. Itu benar-benar cepat sekali, dan bahkan kalau misalnya dia terus berputar, kita terus mengaktifkan itu lingkaran daripada puting beliung itu bisa semakin besar, dan saya lihat benar-benar bisa sampai menguasai satu kota. Dan apa yang dikerjakan malaikat ini saya lihat benar-benar dia itu mencabut setiap lapisan demi lapisan. Kayak tanah itu tiba-tiba keangkat. Nah gitu. Itu adalah kurang lebih roh yang harus diberesi dalam setiap kota, setiap daerah demi daerah. Itu nggak bisa dalam sekali perang, tapi kita harus terus minta semua strategi-strategi yang baru, lapisan demi lapisan yang baru. Strategi-strategi yang baru untuk sekali lagi mencabut setiap lapisan demi lapisan yang menguasai kota itu. Waktu setiap kali gitu ya kita pergi ke bangsa-bangsa, saya lihat gitu bagaimana pertama kali saya ke Pakistan, roh yang dihadapi itu beda waktu sama dengan yang kedua kalinya saya pergi. Dan ini saya lagi pemetaan lagi, dan saya berhadapan dengan roh yang menurut saya berbeda lagi gitu. Ada sangat banyak lapisan demi lapisan yang harus terus dibereskan. Dan akan ada strategi-strategi baru, akan ada senjata-senjata baru yang Tuhan berikan dalam setiap peperangan. Tapi saya mau tutup dengan hal ini. Yang ketiga, saya tadi bilang makro, mikro, mikro. Yang ketiga ini bicara tentang mikro yang ada dalam hidup kita gitu ya. Ini yang saya pelajari dalam setiap peperangan, entah itu menguasai kota, menguasai bangsa, itu akan menjadi sebuah peperangan yang harus kita menangkan juga dalam hidup kita. Ternyata setiap kali Tuhan memberikan sebuah daerah baru, sebuah kota baru, sebuah wilayah-wilayah baru, Tuhan, dan kita harus melakukan peperangan, Tuhan itu juga mau membereskan semua yang ada dalam hidup kita. Jadi mikro yang ketiga, mikro yang terakhir adalah dikatakan gini di Yohanes 14 ayat 30. Yohanes 14 ayat 30. Ya, dikatakan seperti ini. Penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atasku. Dalam bahasa Yunaninya tidak berkuasa itu artinya tidak memiliki apapun dariku. Jadi dalam setiap peperangan yang saya sudah pernah lewati, saya sudah pernah pelajari adalah setiap kali kita itu melakukan sebuah peperangan rohani, berarti ada peperangan rohani yang sama yang harus kita menangkan dalam diri kita. Saya ingat banget waktu saya tahun kapan ya, saya pergi ke Pakistan yang kedua, itu hari itu saya itu belum bisa mengerti, belum bisa mengenali rohnya. Saya masih kayak nggak bisa gitu menguasai, bikin visa nggak keluar semuanya. Sampai akhirnya hari itu Ibu Nita bilang, kamu juga harus menang dengan roh yang kita hadapi di Pakistan ini. Kalau nggak kita nggak akan pernah bisa menguasai, kalau nggak kita nggak akan pernah bisa menang. Dan hari itu saya berurusan dengan semua kemiskinan dalam hidup saya berurusan dengan semua padang gurun. Hari itu waktu saya pemetaan Pakistan yang kedua, saya lihat Pakistan itu dikelilingi oleh setiap padang gurun demi padang gurun. Dan hari itu Tante Nita bilang, bicara tentang seberapa kamu berurusan dengan dirimu, seberapa kamu menang dalam peperangan yang rohnya ini sama gitu, senyawa dengan kota, dengan bangsa yang kita akan hadapi. Dan waktu saya berurusan, saya mulai tanya Tuhan, saya berurusan gitu lah. Dan tiba-tiba kemenangan demi kemenangan itu Tuhan berikan.
ada orang yang nabur tiket saya, itu kemenangan-kemenangan kecil lah. Tapi saya percaya waktu kita itu melakukan mikro yang ketiga, kita ini beres dengan semua yang dengan roh yang sama yang kita perangi, itu dikatakan seperti di Yohanes apa? Penguasa ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atasku. Kenapa? Karena kita udah menang dalam peperangan personal kita, dan ini adalah peperangan yang menurut saya harus dijadikan sebuah standar dalam mengatur strategi perang. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak bisa menang dengan roh yang sama di dalam diri kita, maka kita nggak akan melihat sebuah buah yang peperangan kita itu nggak akan menghasilkan sebuah buah yang bisa dinikmati gitu. Tapi kalau kita melakukan peperangan atas setiap kota demi kota, dan kita juga melakukan peperangan, kita berani angkat pedang dan kita berani berperang dengan semua roh yang ada di dalam diri kita, maka kemenangan yang sesungguhnya akan membuat kita, setiap kota bisa menghasilkan buah, dan hidup kita ini akan mengalami perubahan. Jadi untuk dalam yang namanya mengatur sebuah strategi perang, kita harus tahu akar yang lama, kita harus bisa mencabut setiap akar, menancapkan kembali, dan yang terakhir adalah seberapa kita ini berurusan dengan diri kita sendiri gitu. Karena ada banyak orang yang doling apa, tapi sesungguhnya inti daripada roh yang menguasai kita nggak pernah kenal. Mungkin intinya hari itu mungkin Jakarta misalnya tentang apa? Tentang cinta akan uang. Kita doling setiap hari di Jakarta, kita doling setiap hari kemana, tempat demi tempat, tapi kita nggak pernah berurusan dengan cinta akan uang. Maka kita nggak akan melihat buah dalam setiap peperangan kita. Kita nggak akan bisa menikmati. Karena apa? Karena kita nggak pernah bisa melihat inti daripada semuanya, dan kita angkat pedang buat diri kita sendiri. Tapi waktu kita bisa melakukan mikro yang ketiga, kita bereskan semua roh yang sama dalam hidup kita, kita meruntuhkan setiap pijakan-pijakan iblis yang ada dalam hidup kita. Kita akan sama-sama melihat sebuah yang namanya perubahan. Kita akan sama-sama melihat yang namanya setiap buah daripada setiap peperangan kita. Jadi strategi perang hari ini mungkin saya baru bisa menemukan 3 secara simpel, tapi yang terakhir ini bicara tentang seberapa kita juga berani untuk berurusan dengan semua roh yang ada di dalam hidup kita. Kalau misalnya kotamu bicara tentang kotamu itu dikuasai oleh kemiskinan, seberapa kita berani angkat pedang juga dan kita membereskan semua kemiskinan dalam hidup kita. Kalau kota kita dikuasai oleh semua roh mungkin kegelapan demi kegelapan, seberapa kita berani berhadapan dengan kegelapan demi kegelapan yang ada dalam hidup kita. Sebentar saya akan kirim deklarasi. Yuk, boleh Michelle bantu dalam penyembahan Shell. Pagi hari ini kita sama-sama semua berbahasa roh. Kita sama-sama berbahasa roh dengan kuat pagi hari ini. Kita mau sama-sama masuk dalam semua saat dan peperangan kalian untuk mengalami kemenangan dalam hidup kami untuk berperang yang ada di dalam kami
kanara lamaya shekerere kiata kanara lamaya shakanara lamaya shakata kanamaya shekerere. Kita mau sama-sama baca. Kita mau sama-sama baca deklarasi ini dengan sangat kuat. Kita mau baca sebanyak 3 kali pagi hari ini. Yuk, 3, 2, 1. Hari ini aku berdiri dalam setiap standar peperangan Tuhan. kemenangan atas setiap wilayah yang Tuhan percayakan kepada di jalan kemenangan. Dan peperangan Tuhan, aku berperang. Kamu berperang kemenangan dan kamu membawa kemenangan atas setiap wilayah yang Tuhan percayakan kepadamu. Sebab dalam Kristus aku selalu dibawa di jalan kemenangannya. Aku membawa kemenangan atas setiap wilayah. Aku selalu dibawa di jalan di setiap tangan kanan kami untuk berperang yang melatih Tuhan. Kau yang melatih setiap kami Tuhan untuk berperang Tuhan, karena kami tahu Tuhan setiap hidup kami, setiap pelayanan kami itu mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Ajari Tuhan kami menggunakan setiap senjata. Ajari kami masuk dari strategi ilahi Tuhan untuk memenangkan setiap peperangan demi peperangan. Ajari Tuhan, latih tangan kami untuk mengangkat setiap pedang sampai kami lihat kemenangan itu Tuhan secara nyata dalam kehidupan kami. Kami mengalami setiap kota, setiap daerah yang Engkau percayakan dalam hidup kami Tuhan. Inilah kami Tuhan yang Engkau percayai untuk menguasai setiap kota demi kota, yang akan membawa kemenangan atas setiap kota demi kota. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.